hai, gak kerasa ya udah di awal tahun baru nih, di bulan Januari. Biasanya kalau di bulan Mei, itu bulan-bulan harap cemas dan bulan galau bagi siswa kelas 12 yang lagi berjuang untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri yang diinginkan. Dulu nih ketika saya masih jadi mahasiswa baru, ada satu fenomena sosial yang muncul di lingkungan kampus, yaitu terbentuknya satu geng mahasiswa yang nggak semangat ke kampus. Kalau misalnya ada latihan, dia nggak ngerti cara ngerjainnya, mengeluh sepanjang hari tentang kuliahnya, tentang dosennya, tentang tugas-tugasnya, tentang praktikumnya, tentang tugas besarnya, kuis, dan nilainya yang nggak bagus. Nah, kita sebut nih, geng ini adalah geng galau salah jurusan. Sebetulnya inilah yang mau kita bahas saat ini, betapa pentingnya untuk memilih jurusan. Jangan memilih jurusan hanya berdasarkan pelajaran yang kita sukai atau yang kita kuasai. Banyak banget siswa yang memikirkan kalau pilih jurusan itu lihat aja pelajaran apa yang paling kamu sukai dan nilai yang paling bagus. Emang sih satu sisi itu benar, nilai pelajaran yang bagus dan yang kita sukai menjadi salah satu indikator untuk nentuin jurusan. Tapi jelas pelajaran di sekolah bukan tolak ukur yang paling tepat untuk menentukan jurusan di perkuliahan. Ada dua alasan. Yang pertama, karena bidang yang terbentang di hadapan kita ketika kita udah kuliah itu jauh lebih luas banget daripada ruang kelas. 13 mata pelajaran yang ada di sekolah itu tuh nggak bisa kita jadikan patokan untuk kita kuliah gitu. Jadi jangan cuma lihat dari sudut pandang 13 mata pelajaran yang selama ini kita pelajari di SMA. Kedua, kamu bakal kebingungan sendiri kalau pakai standar ukuran pelajaran sekolah buat ngelihat bidang yang kamu sukai. Nah, jadi gimana dong? Salah satu cara yang benar adalah keputusan memilih jurusan. Pilih bidang yang membuat kita tertantang. Pilih bidang yang bikin kita penasaran sampai kita tuh rela ngulik siang hari sampai malam tanpa kena waktu, biar nggak dibayar sekalipun. Pilih bidang yang tanpa disuruh kita cari-cari, kita curi-curi waktu sendiri, cari-cari info di internet, di Google. Pilih jurusan yang memicu diri kita sendiri. Pilih jurusan yang benar-benar akan jadi muara ilmu kita, sepengetahuan kita yang akan kita tekuni sampai akhir hayat. Nah, itulah kunci gimana cara kita untuk memilih jurusan yang akan kita pilih selama kita kuliah dan akan kita tekuni sampai akhir hayat kita. Saya melihat teman-teman yang merasa salah jurusan itu merasa juga kayak sedih gitu. Sedih melihat mereka latihan nggak ngerti, nanti nilai jadinya D, akhirnya ngulang, kemudian tugas besar juga kadang gagal. Dan itu tuh nggak hanya di satu tugas besar gitu, tugas besar lainnya juga akan terefek, terbengkalai juga, jadinya juga akan gagal. Dan juga kepikiran gimana orang tua udah capek-capek gitu. Kadang orang tua kita nggak semua orang tua yang kuliah itu punya penghasilan kayak PNS mungkin. Orang tuanya kayak saya hanya petani, jadi benar-benar terasa banget betapa capeknya orang tua udah nyari duit, sedangkan kita itu ternyata merasa salah jurusan gitu. Duit orang tua kita bayar kos, untuk transportasi, untuk makan, untuk daftar ulang, semuanya udah kepake gitu, dan hasilnya nggak ada gitu. Ketika kita merasa udah salah jurusan, maka kuliah jadinya nggak semangat, kuliah jadinya nggak serius, pada akhirnya nilai D dan E, ngulang lagi tahun depannya, kawan dah sarjana, kita masih gegana karena masih banyak kuliah, praktikum, dan tugas besar yang harus kita kerjakan.